Halo sahabat Kompas, saya Apose Apolonius Lase, bertemu lagi di acara Ulas Bahasa Kompas. Saya tidak sendiri, seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya Priscilia di sini. Kita masih membahas tentang segala sesuatu kebahasaan, bukan? pastinya. Topik apa hari ini Kak Priski? Hari ini spesial, Po. Spesial ya? Kita lihat pernak-pernik di belakang kita kan, kita Yes. lihat banyak berwarna merah. Berwarna Tentunya merah. hari ini adalah dalam rangka merayakan Imlek. Dan kita juga mendatangkan narasumber spesial. Betul sekali. Iya, kita perkenalkan aja Mas Antonius Gali Rudanto. Rudanto. Selamat datang Mas Anton. Terima kasih Mas Apollo, Mbak Priski Selamat atas datang. undangannya. Sebelum itu, Polo, Iya. saya ingin mewakili teman-teman di tim Ulas Bahasa ini ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Tahun ini ya sionya bagus ya. Bagus, Ular kayu. kayu. Betul. Iya. Jadi kembali ke topik nih, kita. Poce. Apa hubungan Imlek dengan bahasa Indonesia? Ini penting ya. Emang ada keterkaitannya ya? Nah, itu antara dia. Imlek dan kebahasaan. Kita coba ulik keterkaitannya itu apa sih? Apa? Kita tanya langsung mungkin ke Mas Anton, Mas ya. Anton. Terima kasih. Iya. Tahun baru Imlek Betul. tahun ini, tahun 2025 ini kebetulan jatuh pada tanggal 29 Januari. Betul. Jadi tahun baru Imlek kebetulan bulan Januari. Untuk tahun berikutnya atau tahun yang kemarin itu bisa berbeda Bisa berubah. bulan. Ya, bisa Betul. berubah. Karena Imlek sendiri itu artinya Im itu bulan, Lek itu penanggalan. Jadi penanggalan tahun baru Berdasarkan- Cina ini berdasarkan bulan. Jadi tidak selalu Perputaran sama bulan, ya. Perputaran bulan terhadap bumi. Jadi mereka menggunakan lunar system gitu. Oke. Jadi kayak misalnya tahun lalu bisa Februari ya kalau nggak salah Ya. tahun lalu. Tahun lalu ya, Januari. tahun depan Terus ganti bisa lagi. Januari gitu ya, bisa berganti berarti ya. perayaan Imlek sendiri di Indonesia gimana, Mas Anton? Perayaan sebelum ke Indonesia, Ya. kita melihat sejarah dulu. Jadi Iya, sejarah dulu seperti apa, hari ini di Indonesia seperti apa, dan hari ini di Cina mesti pastinya berbeda ya. Tapi sejarahnya pada awalnya adalah ini merupakan tanggal 1 bulan 1 di awal tahun. Oke. Jadi kayak tahun Ya. baru Masehi. Iya, Tapi iya, ini adalah tahun baru Cina. Sama persis. Tanggal 1 bulan 1 di awal tahun. Ya. Oke. Apa yang terjadi di sana waktu itu ada musim semi, awal musim semi. Petani di sana itu bercocok tanam. Mulai bercocok tanam sehingga disebut juga Xinjia. Xinjiang. Xinjia. Itu makanya Jadi ada Imlek istilah itu, itu, iya Xinjia betul-betul juga. Imlek itu disebut Xinjia ya. Oke. Iya. Nah, ini masih terkait dengan Imlek nih, Mas. Kan sekarang kan suasana Imlek itu ngerasa nggak Apollo kalau di pusat-pusat perbelanjaan itu sering ada pertunjukan barongsai. Barongsai. Tapi kadang-kadang juga disebut Liong ya. betul. Liong. Nah, kita mau tanya dong bedanya barongsai sama liong itu apa sih, Mas Anton? Kalau soal pertunjukan itu mungkin bagian ya. Iya. Tapi yang utama, Betul, ya. utamanya dari masyarakat Tionghoa itu adalah berkumpul bersama keluarga. Oh. Kalau misalnya Mbak Rizky dari Batak itu kan kumpul di tahun baru. Jadi keluarga yang bekerja di luar negeri, keluarga yang bekerja di luar kota, di luar pulau, ada suaminya bekerja maksudnya di luar rumah bekerja itu kan, betul. berkumpul di situ berkumpul. Oh, jadi kembali ya semuanya. Kembali ke merayakan rumah mereka yang- di situ makan bersama dan yang penting itu berbagi cerita, berbagi pengalaman. Itu utamanya Perayaan perayaan Imlek Imlek. itu Nah, ya. iya. Nah, walaupun ada pertunjukan barongsai, ada liong juga. Nah, itu bagian yang lain. Tapi utamanya adalah berkumpul bersama keluarga. Dan ada masanya kan di Indonesia, kalau kita bawa ke Indonesia ya, bahwa Indonesia itu pernah tidak boleh melarang, tidak boleh merayakan Imlek. Iya, betul. Dan kita bersyukur ya di zamannya Pak Presiden Gus Dur Dur ya. itu diperbolehkan semua ya, Iya, betul. merayakan Imlek, dan kita senang dan bergembira. Salah satu hari nasional Hari ya. nasional dan Hari libur nah. hari libur nasional, dan itu makanya tadi soal liong dan barongsai itu bisa dipertunjukkan ya, Iya, iya, di sekali. mall-mall, di kampung-kampung. mall-mall, di- Nah, tadi pertanyaan Mbak Pris misalnya, apa sih bedanya liong dan barongsai itu? Liong, saya baru pertama kali dengar tuh Mas Liong apa. Kalau barongsai itu apa? Barongsai itu kan
semacam naga gitu ya. Di dalamnya manusia. Ya. Itu biasanya tahun-tahun baru Cina banyak tuh barongsai, pertunjukan barongsai. Tapi kalau Liong belum tahu ya. Belum tahu, nih pertama kali saya dengar sih. Liong itu setahu saya naga. Kalau barongsai itu kayak makhluk singa atau kilin itu ya, yang kadang nari-nari itu. Barongsai kan yang gede itu kan, yang gede, terus liong tuh naganya bukannya yang panjang, bukan ya? Tulisannya vihara, bacanya wihara sih setahu saya selama ini. Kalau pelafalan biasanya wihara, Mas. Setahu saya gitu. Kayaknya vihara ya, Mas. Kayaknya ya. Liong itu sebenarnya adalah bukan naga. Artinya memang naga, tetapi kalau kita lihat benar-benar kan bukan naga. Itu sebenarnya kalau lihat di kelenteng, di mall, bahkan di mall terdekat rumah kita itu tiruan naga. Oh, Tiruan naga. Untuk pertunjukan arak-arakan tahun baru Cina. Sedangkan barongsai adalah barongan Cina. Apakah ada barongan yang lain? Ada. Kalau teman-teman sahabat Kompas itu ke Bali, di sana ada pertunjukan barongan. Oh, dari kata barong ya. Oh iya, kata dari betul, barong, betul. barongan. Jadi liong itu sebenarnya bagian dari barongsai itu. Bisa dibilang seperti itu. Liong itu naganya. Naganya. Nah, Jadi kalau dua hal yang berbeda ya. dua hal satu yang seperti berbeda. naga. Kalau barongsai itu singa. Sebenarnya tidak hanya singa sih ya, bisa Tapi binatang kecenderungannya ya buas. sepertinya itu ya. Sebenarnya lebih ke binatang buas. Oke, Apapun ya. itu yang dipertunjukkan juga tahun baru Imlek ya. Jadi itu menyembarkan barongsai saja ya. Iya. Ada barongan itu kalau secara umum di Indonesia di suku-suku tertentu. Sementara kalau dari Cina itu barongsai. Oke. Menarik ya, Kak? Menarik Iya, sekali. jadi tahu ya bedanya antara barongsai dengan Betul. liong ya, Iya, Polce ya. betul. Nah, ini ada menarik lagi, Polce. Kan sekarang kan karena suasananya Imlek itu kan tentunya kan melakukan doa. Nah, doa itu biasanya kan suka, nah ini aku suka keliru, vihara atau wihara, sih, Wihara. atau kadang-kadang kelenteng atau Atau- pakai KE gitu loh, Polo. Iya, kelenteng atau klenteng gitu ya. Jadi KL gitu loh. Ini udah teknis bahasa banget ya, Kak? Iya, ini udah. Dan itu perlu ya, sahabat Kompas tahu karena ya. kita pengen tahu yang benar itu mana Di sih kampus seperti sebenarnya. apa sih gitu Iya. ya. Di samping ejaan yang tepat, kita juga sebenarnya perlu menggali maknanya ya. Oke. Nah, misalnya yang tepat itu sudah banyak kita ketahui kelenteng. Pakai KE ya. berarti KE ya, kelenteng KE. itu tempat ibadah, tempat bersembayang umat Konghucu. Oh, Ya, oke. di situ bisa berdoa, sembahyang, memberikan penghormatan kepada leluhur. Itu kalau kelenteng. Sementara kalau wihara, nah ini kita sering kebalik-balik atau mencampuradukkan atau menyamakan dengan kelenteng. Padahal itu kalau menurut bahasa ya, itu berbeda. Kalau wihara itu tempat umat Buddha untuk berdoa di situ. Jadi bukan untuk pertunjukan apa namanya sebenarnya barongsai atau liong, tapi tempat meditasi, tempat berdoa, tempat suci umat Buddha. Oh, Ya, gitu. itu kalau Tapi antara tadi W atau V itu Penulisan yang benar penulisan itu, yang benar seperti apa, Mas pengucapan Anton? wihara W ya, bukan dipakai W. bukan Bukan Victoria, V. bukan Ya. Victoria. Iya. Vihara bukan ya. Iya, Oke, bukan. oke, Meskipun vihara. demikian kadang ada nama tempat ya. Ya, Wihara Bodhisatwa misalnya ditulisnya pakai V itu. pakai V. Iya. Nah, kita sebagai pengguna bahasa karena itu nama tempat, atau mungkin nama geografi ya Tidak perlu diubah ya. tidak perlu diubah. Memang itu merupakan fakta bahasa ya antara Iya, W dan V. Tetapi secara kata, secara ejaan secara yang benar, yang wihara. baku ya. Iya. betul. Jadi Dan itu- di Kompas sendiri gimana, Kak Priski? Kalau di Kompas sih kita tetap mengacu ke KBBI ya. KBBI Kita ya. pakai wihara seperti tadi wihara. kata Anton. Kita mengikuti KBBI jadi W. Iya, iya, iya. Itu sih Nah. Polce. Mitologinya apa ini mitologinya? Iya. Mitologinya barongsai atau liong itu untuk mengusir kejahatan atau mengusir binatang buas yang sering mengganggu Mengganggu, manusia. ya. Zaman dulu ya, Iya. zaman dulu. Oke, Iya. oke. Mengusir binatang buas yang mengganggu ketika perayaan tahun baru Imlek. Oh, begitu. Jadi Itu mitologinya. Supaya ini diadakan supaya menakut-nakuti lah ya. Menakut-nakuti. si musuh. Kalau gitu sekarang ya. kita bisa menikmati, tangkas, kuat, bisa kompak. Karena di dalamnya kan itu ada orang, ada Iya. manusia yang
latihannya juga nggak sembarangan kan. Betul. Jadi semangatnya yang Iya, kita tiru ya. Semangatnya. Nah, tetapi Kak Priski ya, selain kita mendapatkan atau menyaksikan atraksi-atraksi seperti tadi barongsai, liong itu ya, juga yang tidak kalah penting setiap Imlek itu ada satu, Kak. Apa itu? Adalah angpau. Ini saya suka kalau angpau. Ini Iya bicara kan? angpau ini saya suka. Ya, itu amplop Ada apa dengan angpau? amplop kecil Oke. berwarna merah ya. Berwarna merah. Nah, selalu diisi dengan sesuatu itu yang pasti ya. Nah, mungkin kita tanya Anton aja ya. Boleh. Seperti apa sih penggunaan yang benar dalam ya. aspek bahasa gitu ya? Fakta bahasa ada yang secara lisan maupun tulisan itu angpau. Ada juga angpau. Ya, Akhirannya U ya, angpau. kiranya tetapi Oke. yang menurut kaidah yang tepat, menurut ejaan yang tepat itu angpau. Pakai U ya. Pakai U. Artinya adalah amplop merah dan harus berisi uang. Tadi Mas Apollo bilang berisi sesuatu, nggak boleh sesuatu. Iya. Harus Jelas uang. ya, harus uang. uang. Iya, Oh, harus uang. uang. Warna merah dan uang. Nah, itu yang namanya angpau. Gitu. Tapi perlu digarisbawahi lagi itu yang benar itu angpau pakai U berarti. Iya. Pakai U ya. Padahal pakai O sih ya. aku sering lihat di mana O juga ada yang pakai O ya? Banyak pakai O ya. Iya. Berarti itu sebenarnya secara kebahasaan itu keliru ya. Keliru. Betul Dan ya. kita mungkin harus sepakat ya bahwa kita tetap komitmen untuk menggunakan ejaan yang benar Jadi ya. benar ya. Iya. Berarti angpau. Angpau gitu ya. Diakhiri U ya. Iya, Jadi betul. angpau ini diberikan kepada anak-anak kecil. Iya. Jadi siapapun keponakan, anak kecil belum menikah, Belum nih. ya kita berikan angpau. Betul. Dalam tradisi orang-orang Tionghoa ya, selalu yang lebih tua yang memberikan memberikan angpau ya kepada yang lebih muda. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada misalnya saya nih sudah menikah, itu boleh memberikan angpau kepada orang tua juga, orang tua saya. Jadi tidak selalu Tidak untuk yang selalu lebih kepada muda. anak kecil loh, tapi juga orang tua. Menarik, tapi menarik, intinya sudah angpau. menikah memberikan kepada orang lain gitu iya. ya. Oke. Menarik sekali ya Apolco ya. Tapi masih ada yang menarik loh. Ternyata kalau misalnya Apolco itu memperhatikan kalau dari awal-awal kita itu menggunakan di Kompas tepatnya kita Oh, di Kompas menggunakan maksudnya, iya. Dulu kayaknya pernah Tiongkok deh. Yes, pernah. Saya pernah melihat Tapi itu kan juga. sekarang kan kita udah pakai kata Cina ya. Pakai H ya, Kak? Pakai H, CHINA begitu ya. Iya. Mungkin kita bisa tanya Anton Iya, itu sebenarnya seperti apa? perjalanan kata Tiongkok, Cina itu seperti apa sih di Kompas selama ini? Iya. Oh, itu titik baliknya adalah keputusan Presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, Waktu SBY. itu tahun 2014. Beliau membuat keputusan Presiden nomor 12 tahun 2014 yang menekankan istilah Tionghoa dan Tiongkok. Tionghoa itu mengacu pada Orangnya ya. orangnya, kalau Tiongkok mengacu pada negara. Negara ya. Jadi beliau itu semangatnya adalah untuk menghilangkan diskriminasi. Oh, Ini kan sebenarnya adalah sejarah yang tidak perlu kita ungkit-ungkit, tetapi zaman dulu ada Faktanya diskriminasi, pernah. faktanya ada diskriminasi terhadap masyarakat. jadi niatnya memang pada saat itu memang bagus ya, Bagus sekali. menghilangkan mungkin kata-kata rasis atau Oh, diskriminasi seperti itu ya, Paul Iya, ya. betul. Menghapus stigma dan diskriminasi Oh, terhadap Tionghoa. oke. Ya. Dan faktanya sekarang kita di Kompas yang menggunakan kata Kembali ya, menggunakan kata Cina ya pakai H gitu Iya, ya. pakai H ya. Jadi Iya. mungkin harapan atau keinginan dari pemerintah kita sudah terjawab ya bahwa tidak ada lagi Iya. unsur Unsur rasis, stigma rasis, itu tadi stigma ya. di situ di kata Iya. itu, gitu ya. Dan kita bisa bebas, senang Ya. merayakan Imlek gitu kan sampai saat ini Betul, ya. dan seterusnya. Sangat menarik Luar ternyata biasa. mendengarkan penjelasan tentang Imlek. Imlek. latar Hubungannya dengan bahasa ya. Bahasa ya. Luar biasa. Oh iya, jangan lupa Apa Mas itu? Apollo, Mbak Prisi. Kalau ada orang yang memberikan angpau itu sebenarnya sebuah doa, sebuah harapan baik. Oh, selain jadi bukan uang sekedar ada juga doa. Itu kalau kita menolak angpau artinya kita menolak doa dan harapan baik dari yang memberi. Jadi jangan dilihat uangmu isinya berapa. Tidak. Termasuk juga Ya. kue keranjang. Kue keranjang. Nah, Iya, betul. ini kue keranjang ada di depan kita. Ini maksudnya apa nih kue keranjang ini? Kue keranjang itu kalau dari bahasa Cinanya itu etimologi ya. Etimologi, Itu oke. Asal usul ya. Asal-usul kata. Nian Gao. Nian itu artinya lengket dan Gao itu tinggi. Harapannya apa? Kesuksesan yang lebih tinggi di tahun yang baru.
Jadi harapannya itu bagus ya sebenarnya. Bagus sekali. Kita nanti setelah ini makan kue keranjang Waduh. dengan Ya. harapan yang Dengan tahun harapan ini yang sangat sukses. baik di tahun Sangat ini, baik. Polce. Dan memang ya, kalau selalu Imlek, kita kan memang selalu dibawain Selalu ya. ada. Jadi dengan harapan setiap tahun itu kita selalu diiringi dengan doa-doa baik. Doa baik. Udah baik, ini juga rasanya enak. Buat dari Makannya seperti apa ya kalau tepung ketan dan gula. oh, itu cara bikin apa bahannya? Cara makannya seperti apa ya? Bisa langsung dimakan bagi yang suka atau dibikin kayak dikasih apa namanya air, dikasih santan, direbus dulu, Oh, bisa Bisa dinikmati. macam-macam berarti ya. Atau ditaruh di kue. diolah ya. Ya enak sekali. Banyak olahan. Menarik tentang kue Lumayan. keranjang. Kue keranjang. Ya. Oke, dia pula. Semoga pembicaraan kita bisa menjadi inspirasi ya bagi sahabat Kompas. Dan tentunya ya kita mengucapkan terima kasih buat Antonius Gali. Terima kasih telah diundang, Ya. Mas Apollo, Mbak Rizky. Terima Sukses, kasih. bahagia, beruntung tahun depan. Terima kasih. Kongsi Pak Coy. Dongsi Pacai. Sahabat Kompas, kita masuk pada segmen kedua, yaitu kata kita pilihan minggu ini. Wah, ini selalu ditunggu ya. Yes. Karena menarik ya, sesuatu kata yang Baru biasanya kita nggak dengar. terlalu tahu ya. Ya. Dan ini kita perjelas apa sih kata kita minggu ini. Ya. Dan kata kita pilihan minggu ini adalah apakah? Litografi. Ya, apa sih litografi itu menurut KBBI, Kak? Menurut KBBI itu litografi adalah cetak batu atau cetak offset. Iya. Polce. Dan ini sering kita dapatkan ya di pemberitaan-pemberitaan, di tulisan-tulisan. Ha-ha. Dan ternyata litografi itu adalah teknik cetak yang menggunakan batu dan atau pelat ya, logam untuk menghasilkan cetakan. Dan kata litografi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, Kak. Oh, Yunani. Iya, Oke. yaitu litos yang berarti batu dan kemudian grapein yang artinya menulis. Makanya tadi di KBBI disebut cetak batu itu tadi ya. Betul, Kak. Kepada sahabat Kompas yang ingin mengusulkan kata baru, kita tunggu ya Polce ya. Yes, dengan mencatat ya di Iya, kolom di kolom komentar komentar. saja. Ya, kita sekarang langsung ya Terakhir ya. ke segmen ketiga kita, dan segmen ketiga kita adalah kuis. Kuis ini pasti sudah ditunggu-tunggu, terutama yang sudah mendengarkan atau Episode melihat kita ya sebelumnya. dari awal ya, segmen Yes. awal ya. Oh ya, betul. Betul. Terus apa sih kuis hari ini, Polce? Kuis kita hari ini ada 2 pertanyaan yang mudah sekali, Kak. Ya, pokoknya teman sahabat Kompas sudah menyimak tadi pembicaraan kita, Di dan segmen kemudian juga paling tidak punya KBBI ya di gawai. Itu jadi penting. Penting buka Jadi KBBI bukan gitu ya. cuman kamus bahasa Inggris ya. Betul, Kamus bahasa penting. Indonesia juga penting. Kamus kita sendiri dong. Iya, kita. betul. Setuju kalau itu. Dan pertanyaannya adalah yang pertama, manakah yang benar menurut KBBI? Angpau pakai U atau apau gitu Pakai ya? O ya. Pakai O. Oke, pertanyaan kedua, apa sebutan lain Imlek? Mungkin kalau sahabat Kompas melihat dari segmen narasumber pertama tadi harusnya tahu ya Harus jawabannya. tahu. Dan gampang sekali. Dan syarat dari bagaimana cara menjawab kuis kita bisa dilihat ya di kolom atau di deskripsi video kita ini ya. Dan bisa dikirim langsung ke WA yang ada di box deskripsi ya. deskripsi ya. Dan kita sudah di penghujung acara, Kak Rizky. Akhirnya kita kita harus berpisah ya. mengakhiri ulas bahasa hari ini. Saya Apollo, saya Apollo Indonesia, undur diri. Saya Priscilia. Sampai jumpa